Puji Tuhan, hari ini kita lagi akan membahas satu materi yang dalam mata kuliah pelayanan anak. Ini materi yang cukup penting yang akan menjadi dasar pola pelayanan anak. Dan materi ini diberi judul prinsip-prinsip pelayanan anak. Mari kita lihat beberapa slide ini akan ditampilkan. Yang pertama, seorang Frank Coleman menyatakan bahwa Alkitab dapat memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita lihat pertanyaan apa yang dimaksudkan. Yang pertama, bahwa jika ingin masuk dalam kerajaan Allah, apa yang dapat kita lakukan? Menurut Frank Coleman, bahwa jadilah seperti anak-anak. Tentunya ini sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Yang kedua, jika ingin menjadi besar di mata Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Jadilah seperti anak-anak. Ini kaidah yang cukup penting. Kenapa dia menegaskan hal ini? Jika ingin masuk dalam kerajaan surga dan jika ingin menjadi besar, harus menjadi seperti anak-anak. Kita akan lihat nanti. Di slide berikut masih ada pertanyaan. Bagaimana jika ingin agar Yesus tahu bahwa engkau menyambut dan menerimanya? Jawabannya, sambutlah anak-anak. Selanjutnya, jika ingin terhindar dari penghakiman Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Jangan menyesatkan anak-anak. Sementara di slide berikut lagi, ia menyatakan bahwa jika ingin menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan, jangan meremehkan anak-anak. Dan yang terakhir, kalau kita akan memenuhi standar dalam mengikuti teladan Yesus, maka kita harus memperhatikan hal ini. Kasihilah, doakanlah, dan terimalah bersama-sama dan memberkatilah anak-anak. Nah, beberapa slide ini ditampilkan untuk membuka wawasan kita bahwa sedemikian pentingnya pelayanan anak, ya. Sedemikian pentingnya kita memberi diri untuk memperhatikan kondisi perkembangan anak secara rohani, bukan saja secara fisiknya tapi secara rohani. Karena beberapa kaidah yang ditampilkan ini dalam sistem Alkitabiah, jika ingin masuk surga harus seperti anak-anak, jika ingin menjadi terbesar di mata Tuhan harus seperti anak-anak, dan jika kita memenuhi standar untuk dapat menyambut Tuhan, jadilah seperti anak-anak atau sambutlah anak-anak. Beberapa hal penting ini tentunya menjadi prinsip mendasar betapa pentingnya pelayanan anak, betapa pentingnya kita melayani anak-anak. Dalam artian kata bahwa di tengah kita melayani anak, akan kita temui makna-makna yang sangat penting dalam kondisi pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dapat menyelaraskan diri atau menyesuaikan kehidupan ini sesuai dengan prinsip Alkitabiah, apa yang dikandungkan disampaikan Tuhan, bahwa kita sesuai dengan kebenaran Tuhan, menjadi seperti anak-anak, bukan fisik, bukan cara berpikir kita, tapi nilai ketulusan yang dimiliki anak-anak akan menjadi standar kita untuk memenuhi kerajaan surga. Selanjutnya, demikian pentingnya pelayanan anak bagi seputar kehidupan kita. Betapa anak-anak itu sangat berharga di mata Tuhan dan memiliki nilai yang sangat penting, sehingga melihat kondisi yang terjadi hari-hari ini, maka kita dapat melihat hal-hal yang lebih penting lagi, di mana pelayanan anak juga di kesempatan hari-hari ini dapat dikatakan
sesuatu hal yang genting yang harus menjadi perhatian yang sangat penting. Ada 3 aspek yang akan kita perhatikan di slide berikut, bahwa anak-anak genting bagi penginjilan, anak-anak genting bagi pembinaan, dan anak-anak penting bagi pelayanan. 3 aspek ini yang sangat kompleks sekali yang ada di sistem pelayanan. Jadi bukan cuma untuk orang dewasa kita memperhatikan kondisi dengan dilakukannya suatu penginjilan, tapi ternyata kepada anak-anak pun harus kita perhatikan, ya, di penginjilannya, pembinaannya, juga pelayanannya. Mari kita lihat satu demi satu bagian aspek ini. Anak-anak genting bagi penginjilan. Menurut riset yang dilakukan oleh Dan Brewster, dia dalam satu komunitas namanya Compassion International, dia menunjukkan bahwa ada 60-85% orang dewasa yang menerima Kristus mengambil keputusan antara usia 4 sampai 14 tahun. Sehingga rentan usia ini akhirnya menjadi sesuatu yang populer sekarang dengan namanya jendela 4/14. Yang kedua, kebanyakan orang memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus sebelum mereka memasuki usia sekolah lanjutan tingkat atas atau sekolah menengah atas, SMA. Apakah akan mengikuti Tuhan dengan segenap hati, ataupun yang kedua sekedar mengetahui fakta tentang Dia, yang ketiga atau mengabaikan dan menolak Tuhan. Jadi 3 opsi ini merupakan pilihan ketika dia mengambil keputusan untuk tekun kepada Yesus. Ada tabel yang dapat ditampilkan tentang betapa anak-anak itu genting bagi penginjilan. Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat usia ketika orang datang kepada Tuhan atau menjadi orang Kristen, ya. Di tingkat usia yang 0 sampai 4 tahun itu masih berwarna hijau, artinya minim sekali. Dan untuk usia 4 sampai 14 tahun kisarannya sampai sekitar 70-80%, ya. Dan untuk yang berusia 14 sampai 30 tahun yang tabelnya warna orange itu cuma berkisaran 10%. Sedangkan di atas 30% sama minimnya dengan yang 0 sampai 4 tahun. Tabel-tabel ini menunjukkan tingkat usia manusia, ya, setelah diadakan survei, bahwa ternyata seseorang ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen yang betul, yang benar sesuai konsep Alkitabiah, itu kisarannya di usia 4 sampai 14 tahun, ya, merupakan kategori anak-anak. Maka dari itu penting sekali membimbing seorang untuk menerima Kristus ketika mereka muda. Jika seorang tidak menerima Kristus sebelum usia remaja awal, kemungkinan keterbukaan untuk hal ini makin kecil dalam usia selanjutnya. Jadi dari hasil survei yang dilakukan kemudian ditampilkan berupa grafik tabel begitu, kita boleh lihat bahwa ternyata pendidikan agama Kristen atau pelayanan kita kepada anak-anak di usia 4 sampai 14 tahun itu sangat-sangat berarti, ya. Bagaimana pola pelayanan kita, metode kita menanamkan nilai-nilai kepercayaan kepada anak-anak di usia yang demikian itu sangat berarti, karena di usia selanjutnya dia akan mengambil keputusan untuk tetap mengikuti Yesus atau cuma sekadar
menjadi yang biasa-biasa saja, antara ya dan tidak, atau tidak sama sekali, ya, atau meninggalkan Tuhan sama sekali. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan bahwa situasi ini merupakan beban yang harus eh, kita gumuli bersama, harus kita perhatikan bagaimana tekniknya supaya ke depan sejumlah besar orang percaya kepada Tuhan, dimulai dari usia 4 sampai 14 tahun, itu memiliki nilai yang sangat berarti, dan untuk ke depan akan lebih banyak orang yang tahu dan mengenal Tuhan. Itulah sebabnya di poin ini, anak-anak yang pada mungkin di seputaran kegiatan penginjilan agak tidak diperhatikan, tapi ternyata setelah survei yang dilakukan, kita boleh dapat melihat bahwa usia 4 sampai 14 tahun sangat berpotensi untuk kita melakukan penginjilan, bukan nanti dibikin KPR yang mewah-mewah, yang besar, tapi kita lebih fokus untuk menanamkan pengajaran tentang Tuhan Yesus, tentang Alkitabiah yang memang sangat mendasar, sangat prinsip. Nah, selanjutnya kita lihat untuk genting masa usia anak-anak di aspek yang kedua, yaitu pembinaan. Jadi anak-anak genting juga bagi pembinaan. Hal ini sangat penting sekali, harus kita perhatikan, karena yang pertama yaitu perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral dan spiritual dimulai sejak usia 2 tahun. Jadi di usia 2 tahun prosesnya mengalami kemajuan yang cukup cepat. Fondasi moral seseorang pada umumnya ditentukan ketika mencapai usia 9 tahun. Dengan demikian, ketika kita memperhatikan ya batas-batas usia ini dan pengetahuan yang kita miliki, kita akan jadi tahu bahwa anak-anak di kisaran 2 sampai 9 tahun itu memerlukan pembinaan yang khususnya di bagian perkembangan moral dan spiritual. Di masa itu kita tidak boleh lengah. Pembentukan moral dan spiritual anak harus menjadi perhatian yang sangat penting. Karena di masa ini, ketika di masa ini kita tidak terlalu memperhatikan, ini merupakan hal tanda bahaya bagi kita, ya. Kemudian perkembangan pribadi. 90% otak dibentuk sebelum usia 3 tahun. 85% kepribadian dewasa dibentuk hingga usia 6 tahun. Usia anak adalah usia yang paling strategis untuk membentuk kepribadian seseorang. Usia anak akan cepat berlalu, karena itu memerlukan perhatian lebih mendesak dari kelompok orang lainnya, ya. Mengingat perkembangan anak dengan tumbuh kembangnya, kita harus menyikapi hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan abaikan, ya, perkembangan moral, spiritual dan kepribadiannya, sehingga kita akan melihat kalau kita mau memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan moral spiritual seseorang, supaya lebih baik pengaruhnya di saat dia masih terbuka dan mudah dibentuk, ya. Jadi perkembangan moral dan spiritual anak itu kita akan bentuk mulai sejak usia 2 sampai 9 tahun dengan begitu jelas dan tepat, ya. Jangan diabaikan. Dan karena kalau kita mengadakan penundaan untuk pembentukan moral spiritualnya, maka semakin dewasa prosesnya akan semakin kompleks. Sementara fondasinya sudah terbentuk dan menyatu dengan hidupnya. Jadi jika dia nanti kita bentuk di usia yang lebih tinggi atau lebih di atas 9 tahun, maka akan mengalami satu kesulitan bagi kita, karena
fondasinya berada di seputar usia 2 sampai 9 tahun. Nah, dengan demikian, maka anak-anak genting bagi pembinaan. Kenapa? Karena ada kemiripan yang luar biasa, konsisten antara iman, kepercayaan orang dewasa dan anak 13 tahun. Kondisi kerohanian kelompok usia 13 tahun dapat diperkirakan secara kuat kondisi kerohanian mereka ketika dewasa. Jadi di usia 13 tahun kita akan mulai memperhatikan bahwa kondisi kerohanian anak ini ke depan akan bagaimana. Jadi masa perkembangan anak itu akan menjadi tingkat perhatian kita yang sangat penting, ya. Penyerapan informasi dan prinsip Alkitab pada umumnya memuncak pada masa pra-remaja. Di usia remaja kadangkala sudah terabaikan untuk hal ini. Sehingga kita harus punya satu metode yang memang handal, ya, yang serius untuk penanganan ini. Dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut pertumbuhan rohani, keterlibatan dalam kegiatan gereja, terbangun pada usia muda, hanya sedikit yang berubah ketika usia semakin dewasa. Nah, ketika fondasi terbentuk, dasarnya mulai terbentuk untuk penetapan iman kepada anak-anak, maka di usia selanjutnya diharapkan anak-anak itu akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dapat berguna atau anak orang Kristen, ya, yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Nah, dengan kondisi ini kita akan melihat kalaupun misalnya ada yang tidak sesuai dengan harapan, ini cuma sedikit. Tapi kalau kalau anak-anak di usia masa anak-anak 4 sampai 14 tahun di masa perkembangan imannya dengan pertumbuhan yang begitu baik, maka kita akan melihat ada pertumbuhan yang luar biasa. Kalaupun ada terjadi sesuatu, misalnya di ke depan ada anak-anak ini dalam usia dewasa tidak memungkinkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan format Alkitabiah, itu terjadi mungkin ada kesalahan sisi faktor atau lingkungannya. Tapi yang penting fondasi yang kita tanamkan sesuai dengan penelitian bahwa memberi hasil yang sangat luar biasa. Kita memperhatikan satu slide ini. Ketika anak mulai dari usia bayi, ya, ditanamkan atau diabaikan proses perkembangannya, selanjutnya anak ini kita tidak pernah akan bisa melihat apa yang akan jadi, ya, seperti bentuk apa dia, karakternya, moralnya, ya, spiritualnya, apakah dia menjadi seperti seorang direktur yang arogan atau tentara yang begitu keras, ya. Bagaimana temperamen kita tidak bisa tahu. Tetapi saudara, jika kita mau bahwa kita akan melihat pengaruh yang bertahan lama terhadap kondisi satu perkembangan anak atau seseorang, kita harus investasikan, ya, pada orang itu. Apa yang kita investasikan, ya? Kebenaran Allah, dan itu akan memaksimalkan, ya, memaksimalkan investasi itu. Dan kemudian kita perlu hal ini dilakukan pada waktu seseorang ini dalam usia muda atau katakanlah dalam usia anak-anak, sehingga pembinaan rohani yang dalam dan kuat sangat diperlukan pada tingkat usia anak-anak hingga remaja awal, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Ini konsep yang sangat penting bagi kita semua. Ini hal yang sangat
harus menjadi sesuatu yang sangat serius, ya. Penanganan untuk pelayanan anak bukan cuma sekadar karena kita memenuhi satu tugas dari seorang hamba Tuhan atau pendeta, pimpinan umat, tetapi ada satu konsep keterpanggilan kita untuk dapat memulaikan menginvest satu pengaruh penting kepada anak-anak kita, kepada generasi kita yang masih muda, supaya mereka boleh tumbuh menjadi orang-orang yang dapat berguna seperti seorang Samuel, ya. Dikatakan Tuhan, inilah Samuel, kuserahkan padamu segala cita-citanya, masa depannya menjadi milikmu. Jadikan Samuel terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidup Sem. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Ini prinsip yang dikatakan seorang ibu yang namanya Hana menyerahkan anaknya semua untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya prinsip ini akan menjadi prinsip dasar bagi kita semua yang terlibat sebagai hamba Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan anak-anak, semua generasi muda kita ke dalam tangan Tuhan, biar dibentuk dan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih.